Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama-tama, sebelum kita mulai, yuk pada on cam dulu ya. Saya izin off cam, Bu. Oh ya, baik, boleh Ilham. Pertama-tama Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya sudah hadir? Sudah hadir semua, Bu. Baik, terima kasih Ugi. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat berkumpul kembali, walaupun melalui Zoom kita dapat berkumpul. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian terima dengan baik dan dapat diamalkan kembali. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas mengenai jaringan hewan. Ade masih ingat nggak apa itu jaringan? Saya, Bu. Ya, boleh, jaringan adalah bagian penting dalam struktur makhluk hidup. Ada lagi yang mau mencoba? Saya, Bu. Ya, boleh Ugi. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk, fungsi, dan struktur yang sama. Ya, betul sekali ya. Terima kasih buat Ugi dan Hasbia. Jadi, jaringan itu merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, di materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ada yang masih ingat nggak apa saja jaringan tumbuhan itu? Saya, Bu, ada jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, terus ada jaringan pengangkut, penyokong, satu lagi ada jaringan sekretori. Ya, betul sekali ya, Delvia. Jadi jaringan tumbuhan itu ada jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan sekretori. Nah, gimana nih kalau jaringan hewan? Ada yang tahu jaringan hewan itu apa saja? Saya, Bu, izin jawab. Ya, boleh, Adisti. Ada jaringan saraf, jaringan epitel, otot, dan jaringan ikat. Ya, betul sekali ya. Jadi jaringan hewan itu terdiri dari 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, di pertemuan asinkronus yang kemarin, kita sudah mempelajari tentang jaringan epitel dan jaringan ikat. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja jaringan epitel dan jaringan ikat? Coba Uki, bisa jaringan epitel? Ada epitel pipis lapis, fungsinya itu di difusi dan filtrasi, letaknya alveolus dan glomerulus. Yang kedua itu ada epitel pipis berlapis, fungsinya itu kulit. Yang ketiga ada epitel kubus lapis, fungsinya itu sekresi dan absorpsi. Letaknya itu di tubulus ginjal tiroid. Yang keempat ada epitel kubus berlapis, fungsinya itu proteksi dan letaknya di kelenjar keringat. Yang kelima itu ada epitel silindris lapis, fungsinya itu sebagai absorpsi dan sekresi, letaknya di usus halus dan lambung. Selanjutnya ada epitel silindris bersilia, fungsinya itu proteksi dan sekresi, letaknya itu bronkus dan uterus. Selanjutnya ada epitel silindris berlapis, fungsinya itu sebagai proteksi, letaknya itu di uretra pria. Dan yang terakhir ada epitel transisional, fungsinya itu memberikan ruang tambahan, letaknya itu di kantung kemih dan uretra. Ya, bagus sekali, Uki. Ada yang mau mencoba jaringan ikat? Saya, Bu. Ya, boleh. Jaringan ikat itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama jaringan ikat cair, ikat sejati yang terdiri dari jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Yang kedua itu ada jaringan ikat cair terdiri dari jaringan darah dan limpa, dan yang terakhir itu ada jaringan ikat penyokong yang berperan dalam membentuk dan menyokong tubuh. Nah, jaringannya itu terdiri dari jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Ya, terima kasih Aspia. Tapi Ibu koreksi sedikit ya. Jadi jaringan ikat sejati itu terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat ini yang dibagi menjadi jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Nah, sebelum itu Ibu izin share screen ya. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Sebelum itu kita akan mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama itu siswa mampu menjelaskan ciri-ciri dari jaringan otot dan jaringan saraf. Yang kedua, siswa dapat membedakan jaringan otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Yang terakhir, siswa dapat menunjukkan bagian-bagian dari sel saraf. Nah, yang pertama itu kita akan membahas terlebih dahulu jaringan otot. Jaringan otot ini terdiri atas sel-sel otot atau serat-serat otot yang tersusun dalam berkas-berkas. Nah, setiap sel otot memiliki membran yang disebut sarkolema. Ini ya, ini sarkolema. Nah, sel otot juga memiliki sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Serat otot itu serat otot disebut miofibril. Nah, miofibril, ini miofibril ya, miofibril. Ini miofibril. Nah, miofibril ini tersusun dari miofilamen. Nah, ada miofilamen
tebal dan miofilamen tipis. Nah, miofilamen tebal ini mengandung miosin, sedangkan miofilamen tipis mengandung aktin. Nah, ini ya, ini gambar lebih jelasnya. Ini ada yang Ibu tunjukkan, ini yang berwarna biru itu ada filamen tipis, dan ini yang berwarna merahnya itu merupakan filamen tebal yang mengandung miosin. Ini ya, ini ada yang lebih jelasnya lagi. Selanjutnya itu ada fungsi otot. Nah, fungsi otot yang pertama ini untuk mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak, membantu mempertahankan postur tubuh, membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian ini ya. Ini ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ada yang dari gambar ini ada perbedaan. Nah, coba kalian amati dan kalian cari tahu apa perbedaannya. Bentuknya berbeda, Bu. Ya, ada lagi? Yang otot polos dan jantung ada titiknya, ada satu di tengah-tengah. Nah, kalau yang otot lurik itu titiknya ada banyak, Bu. Ya, ada lagi yang bisa menyebutkan? Saya, Bu, kalau Ya, otot polos itu seperti yang terlihat di gambar, sepertinya ada sistem pencernaan. Kalau otot lurik itu di sistem rangka dan otot jantung itu ada di jantung. Ya, betul sekali ya yang sudah kalian sebutkan tadi. Nah, bentuk dari otot polos ini menyerupai gelendong, sedangkan bentuk otot lurik itu berbentuk silindris memanjang, dan bentuk otot jantung ini silindris, namun bagian ujungnya bercabang nih ya, seperti ini. Kemudian yang tadi, yang merupakan titik itu merupakan inti sel. Nah, benar sekali, inti sel pada otot polos itu terletak memiliki jumlah 1 di tengah sel, sedangkan otot lurik memiliki berjumlah banyak di pinggir serat, dan pada otot jantung ini berjumlah 1 di tengah serat. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu jaringan otot polos. Bentuk selnya seperti gelendong dengan kedua bagian ujungnya beruncing dan bagian tengahnya melebar, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Selnya berukuran panjang 30 sampai 200 mikrometer dan berdiameter 5 sampai 10 mikrometer. Inti selnya berjumlah 1, berbentuk oval dan terletak di tengah sel. Ini ya, di tengah sel tuh, di tengah sel. Pada sel tidak terdapat pita terang dan pita gelap. Nah, makanya disebut otot polos. Aktivitas selnya lambat tetapi tidak mudah lelah. Kerja otot polos dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Otot polos ini merupakan otot involuntir atau otot tidak sadar karena gerakannya tidak menuruti perintah yang diinginkan. Kemudian jaringan otot polos itu terdapat pada saluran pencernaan makanan, dinding pembuluh darah, pembuluh limfa, saluran pernapasan, saluran reproduksi, dan korpus ciliaris pada mata. Selanjutnya itu ada jaringan otot lurik, juga otot rangka karena melekat pada tulang rangka. Dalam kehidupan sehari-hari, jaringan otot rangka ini disebut sebagai daging. Jaringan otot lurik ini tidak bercabang-cabang. Selnya berukuran 1 sampai 40 mikrometer dan berdiameter 10 sampai 100 mikrometer. Memiliki banyak inti sel dengan bentuk silindris dan terletak di bagian pinggir. Ini ya. Di bagian pinggir. Banyak yang mengandung mitokondria serta memiliki miofibril yang menunjukkan pita gelap dan pita terang seperti pola lurik. Aktivitas selnya cepat tetapi mudah lelah. Nah, selain itu otot lurik ini merupakan otot volunteer atau otot sadar. Nih ya. Nih, ini kan tadi melekat pada tendon. Ini ada tulang, ini ada tendon, dan ini kemudian otot lurik. Selanjutnya itu ada jaringan otot jantung. Nah, sel otot jantung atau kardiosit berbentuk silindris, bercabang-cabang dengan percabangan yang saling bertautan. Nah, percabangan di ujung sel jantung ini disebut sinsitium. Antara kardiosit satu dengan kardiosit yang lainnya saling berhubungan di suatu tempat yang disebut diskus interkalar. Ini merupakan diskus interkalar. Nah, miofibrilnya menunjukkan pita gelap dan pita terang sehingga berlurik-lurik. Otot jantung itu dipengaruhi oleh saraf otonom sehingga bersifat involunter dan dapat melakukan kontraksi terus-menerus tanpa beristirahat. Terdapat serat Purkinje, yaitu serat otot jantung khusus yang mampu mengantarkan impuls dengan kecepatan 5 kali lipat kecepatan hantaran serabut otot jantung. Nah, di sini ada gambar serigala, ini ada otot rangka, yang ini merupakan otot polos yang berada di saluran pencernaan, yang ini ada otot jantung. Nah, ini ada gambar yang lebih jelasnya ya. Ini ada nukleusnya, ini ada serat otot, dan ini ada sarkomer. Ini pada otot polos, ini ada nukleus. Ini ada serat ototnya nih.
Nah, kalau pada otot jantung tadi, itu ada diskus interkalar. Nah, ini diskus interkalar. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu mau izin bertanya. Ya, boleh, Delvia. Mengapa Bu kalau kayak seorang binaragawan gitu memiliki otot yang besar dan kuat, Bu? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Otot yang dapat bertambah besar tersebut merupakan otot lurik. Nah, otot bertambah besar karena terjadi penebalan pada serat-serat otot, bukan karena banyaknya serat otot. Nah, pada sel otot binaragawan tersebut terjadi peningkatan kontainer glikogen sehingga ototnya nampak membesar. Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup, Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan ke materi berikutnya ya. Nah, yang berikutnya itu ada jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk mengantarkan impuls atau rangsangan. Jaringan saraf mengantarkan impuls dari alat-alat indera ke pusat saraf, serta mengantarkan impuls dari pusat saraf ke organ lainnya. Nah, di sini ada gambar dari sel neuron ya. Ini, di sini ada dendrit nih. Ini adalah dendrit ya. Nah, dendrit ini merupakan cabang dari neuron atau sel saraf yang berperan dalam menerima dan menghantarkan rangsangan ke dalam sel. Kemudian ini ada badan sel. Nah, badan sel ini merupakan bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Ini ya inti sel. Nah, berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar serabut-serabut otot. Nah, kemudian nukleus ya. Ini nukleus. Nah, nukleus ini merupakan berfungsi dalam mengontrol seluruh kegiatan sel saraf. Kemudian ada akson. Ini ya, akson. Nah, akson ini merupakan penjuluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal atau impuls. Nah, pada akson ini terdapat selubung mielin ini ya, selubung mielin. Nah, selubung mielin ini merupakan bagian sel yang membungkus akson. Nah, selubung mielin ini terdiri dari sel Schwann nih, yang bulat-bulat ini sel Schwann. Nah, selubung mielin ini berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Sedangkan fungsi dari sel Schwann itu berfungsi dalam melindungi dan mengantarkan impuls. Kemudian ada nodus Ranvier ini ya. Ini nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini merupakan bagian dari akson yang tidak terbungkus selubung mielin. Nah, fungsinya yaitu dalam mempercepat penghantaran impuls. Yang terakhir itu ada terminal akson. Nah, terminal akson ini berfungsi untuk menghubungkan sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, kemudian berdasarkan pada badan selnya, neuron ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Nah, neuron unipolar ini merupakan neuron yang memiliki satu juluran sitoplasma pada badan selnya. Sedangkan neuron bipolar, neuron yang memiliki 2 juluran sitoplasma pada badan selnya. Contoh neuron bipolar ini terdapat pada alat indera seperti telinga, mata, dan hidung. Kemudian yang terakhir itu ada neuron multipolar, merupakan neuron yang memiliki satu akson dan banyak dendrit pada badan selnya. Nah, berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3 tipe, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Neuron sensorik ini merupakan neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor atau alat-alat indera ke pusat saraf. Yang kedua itu ada neuron motorik, merupakan neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor atau otot. Kemudian yang terakhir ada neuron konektor atau interneuron, merupakan neuron yang berfungsi meneruskan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Selanjutnya itu ada neuroglia atau sel glia. Neuroglia ini merupakan sel-sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja sel saraf. Nah, fungsi dari sel glia ini yang pertama yaitu menyediakan nutrisi bagi sel saraf, yang kedua membentuk selubung mielin pada sel saraf, yang ketiga mempertahankan keseimbangan tubuh, yang keempat menyatukan jaringan pada susunan saraf pusat, dan yang terakhir berpartisipasi dalam transmisi sinyal sistem saraf. Nah, neuroglia ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu neuroglia yang mendominasi sistem saraf dan neuroglia yang mendominasi sistem saraf tepi. Nah, neuroglia yang mendominasi sistem saraf ini ada 4 ya, yaitu mikroglia adalah merupakan neuroglia yang merupakan bagian dari sistem imun bagi sistem saraf pusat. Yang kedua ada oligodendrosit, merupakan sel yang fungsinya sama dengan sel Schwann, yaitu membentuk selubung mielin bagi sistem saraf pusat. Yang ketiga ada astrosit, merupakan neuroglia yang mempunyai bentuk seperti bintang. Dan sel ependim merupakan sel berselia yang melapisi bagian dalam rongga yang berisi cairan cerebrospinal. Ini Ibu ada gambarnya ya. Nih, ini ada sel
Ini ada miroglia. Sel miroglia ini ada astrosit yang bentuknya seperti bintang ya tadi ya. Dan ada sel ependim dan oligodendrosit. Nih, yang kedua itu ada neuroglia yang mendominasi sistem saraf tepi. Nah, neuroglia yang mendominasi sistem saraf tepi ini terdiri dari sel Schwann. Nih ya, ini ada gambarnya. Ini ada sel Schwann, ini aksot, ada sel satelit dan periferal. Nih, setelah tadi udah Ibu jelaskan nih, ada yang masih ingat nggak? Ini, struktur dari sel neuron. Coba yang ini nih apa? Yang ini. Dendrit, Bu. Ya, betul sekali. Kalau yang ini? Akson. Ya. Kalau yang ini? Ada yang tahu? Sel Schwann. Ya, sel Schwann. Kalau yang ini ada? Yang ini apa? Badan sel. Ya, badan sel. Yang ini? Ya, Bu. Ya. Nukleus. Ya, nukleus atau inti sel. Yang ini? Ini. Selubung mielin. Selubung mielin. Ya, mielin. Ya. Yang ini nih? Yang tidak tertutup selubung mielin apa? Namanya? Nodus Ramsey. Ya, betul. Ini yang terakhir ini apa? Ini. Terminal akson. Iya, betul sekali. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang tadi? Jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan menjelaskan mengenai tugas yang akan kalian kerjakan ya. Nih, untuk tugas yang akan kalian kerjakan, yaitu yang pertama kalian mencari studi literatur tentang struktur jaringan pada hewan. Kemudian kalian tonton video yang ada di link ini ya, ada 2 video. Nah, setelah itu kalian gambarkan hasil pengamatan yang ada di video dan studi literatur. Kemudian analisis, dan gambar serta simpulkan apa yang telah kalian temukan. Dari yang hasil analisis tersebut, kalian buat laporan dan buat PPT serta video presentasi yang kemudian kalian upload ke YouTube ya. Nah, ini untuk tabel hasil pengamatannya, nanti ada nama jaringan atau organ, kemudian di sini ada gambar struktur, dan ada keterangan. Nah, ini ada bahan diskusinya. Nah, dari tugas ini ada yang ingin kalian tanyakan? Ibu izin bertanya. Ya, boleh. Kalau untuk durasi video presentasinya berapa menit ya, Bu? Untuk durasi video presentasi itu maksimal 10 menit ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Untuk studi literaturnya apakah ada artikel? Untuk studi literatur itu, kalian harus mencari dari artikel-artikel yang terpercaya ya, jangan dari kayak Wikipedia seperti itu, karena kan kalau Wikipedia mah bisa diganti oleh orang-orang lain gitu. Ada yang ingin bertanya kembali? Ibu mau bertanya, tadi kan Ya. di tabelnya itu ada gambar ya, nah gambarnya itu minimal harus berapa, Bu? Tidak ada minimal ya, pokoknya sebanyak-banyaknya aja. Tapi jangan satu juga gitu ya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, Ibu ingin perwakilan dari kalian menyimpulkan materi kita hari ini. Saya, Bu. Ya, boleh. Dari kesimpulan materi yang telah kita pelajari bahwa jaringan otot terdiri dari serat-serat otot yang tersusun dalam berkas-berkas. Jaringan otot terdiri dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos terdapat pada saluran pencernaan makanan, otot lurik melekat pada tulang rangka, dan otot jantung terletak di jantung. Jaringan saraf berfungsi untuk mengantarkan rangsangan. Jaringan saraf tersusun dari 2 macam sel, yaitu neuron atau sel saraf dan neuroglia atau sel penyongkong. Baik, terima kasih Ugi. Nah, jadi jaringan otot ini dibagi menjadi 3, yaitu jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Kemudian ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini tersusun dari neuron dan neuroglia yang berfungsi untuk mengantarkan impuls. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat diamalkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.